Badai Omikron menyapu dunia. Penyebaran yang begitu cepat dan sporadis membuat banyak negara kembali was-was. Pengalaman 2 tahun berjibaku dengan COVID-19 bersama varian-variannya tidak cukup untuk membuat negara menyebutkan kondisi sekarang sebagai endemi. Sudah ratusan negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, kembali terasuki dan terancam oleh varian Omikron ini. Menurut sebagian ahli, Omikron memang tidak seganas varian Delta, namun transmisi varian ini sangat cepat. Kenaikan penularan varian Omikron diprediksi lebih tinggi dari varian Delta. Masyarakat kembali cemas. Penyebaran yang cepat itu bisa saja memicu meningkatnya tingkat kefatalan, perawatan rumah sakit, hingga yang terakhir kematian. Kadang juga kita tidak boleh dikalahkan rasa takut dan cemas, meskipun kita melihat korelasi logisnya, bahwa peningkatan kasus berbanding lurus dengan peningkatan kefatalan. Penambahan kasus baru setiap hari terus terjadi. Di negara kita, Indonesia, penambahan kasus COVID-19 terjadi karena praktik pelanggaran protokol kesehatan, seperti kemunculan keramaian dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan social distancing. Selain itu, memang ini ironis, penambahan jumlah kasus ditenggarai terjadi karena konstruksi sosial masyarakat terhadap ancaman COVID-19 belum tumbuh dengan baik. Bahkan, tidak sedikit masyarakat kita yang menganggap COVID-19 bukan sebagai virus yang berbahaya. Menyedihkan, tetapi beginilah realitasnya. Tidak ada waktu untuk membiarkan diri dalam kesedihan. Pengalaman dikerangkeng dalam tembok-tembok rumah masing-masing demi menekan mobilitas dan penyebaran virus mestinya sebagai pengalaman bermakna bagi kita. Sebagaimana kita berada pada lorong yang gelap sekalipun, pada titik ujungnya pasti akan menemukan seberkas cahaya. Ya, kita bisa ucapkan hal seperti itu untuk memberi keyakinan ke dalam diri. Para ahli memberikan pesan-pesan optimisme kepada kita. Menarik, sebagian mereka menganggap bahwa kemunculan Omikron ini sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki, tetapi membawa semacam harapan kuat bahwa pandemi COVID-19 akan berakhir. Bahkan kita boleh katakan sebagai berkat. Anda boleh tidak setuju dengan saya. Kita akan kupas secara teliti dan kita menarik garis kesepahaman. Ada beberapa alasan yang bisa kita sebutkan bahwa Omikron ini sebagai berkat. Pertama, penyebaran varian Omikron dikategorikan sangat cepat, tetapi beberapa studi menegaskan bahwa efek klinis Omikron ini tidak berat seperti varian Delta. Saya memang bukan seorang medis, tetapi dari berbagai literatur ditemukan bahwa kebanyakan pasien Omikron hanya mengeluh nyeri tenggorokan, beringus, dan berbagai gejala-gejala ringan lainnya. Studi di Afrika Selatan secara terang-terangan menginformasikan kepada kita bahwa selama badai Omikron, hanya sekitar 41% pasien yang memerlukan perawatan rumah sakit. Masa keluhnya juga hanya 4-5 hari. Tentu ini jauh lebih baik dibandingkan dengan varian Delta. Tetapi tidak sejenaka yang disampaikan oleh seorang pejabat teras pemerintah pusat bahwa Omikron seperti flu biasa, sehingga kalau sudah mengalami gejala, langsung tes PCR yang masih cukup mahal. Kedua, beberapa literatur penelitian juga menuliskan bahwa orang terinfeksi Omikron ternyata memproduksi double antibody. Hal tersebut tidak hanya terhadap Omikron, tapi juga terhadap varian Delta. Misalkan saja, jika Anda terkonfirmasi positif COVID varian Omikron, ini bukan doa ya, tetapi hanya contoh saja, Anda tidak hanya kebal terhadap Omikron, tetapi juga terhadap varian Delta. Dengan demikian, semakin tinggi populasi yang terinfeksi dengan varian ini, semakin tinggi juga kekebalan populasi tersebut, baik terhadap varian Delta dan juga varian Omikron itu sendiri. Penyebaran varian Omikron memang luas, tetapi tingkat kefatalannya rendah. Ketiga, varian Omikron memunculkan yang namanya antibodi kelas jumbo. Itu berarti orang yang telah divaksin tetapi kemudian terpapar varian Omikron akan mengalami peningkatan kadar antibodi yang luar biasa. Mengapa? Akibatnya adalah terjadi yang namanya hybrid immunity akibat gabungan antibodi pasca vaksin dan pasca infeksi. Nah, di sini terkecuali warga 62 yang menutup diri terhadap vaksinasi. Itu persoalan lain. Ketiga fakta di atas tentu bukan kebenaran mutlak soal pandemi ini, apalagi pembenar untuk mengatakan bahwa pandemi akan segera berakhir. Saya secara pribadi juga tidak secara total meyakini bahwa varian Omikron sebagai penanda berakhirnya pandemi.
Masih jauh dan bisa jadi akan muncul varian-varian baru yang tingkat kefatalannya tinggi. Tetapi kita juga boleh dan sangat boleh untuk berharap bahwa pandemi COVID-19 mesti segera hilang total dari bumi penghuni manusia ini. Dalam 2 tahun ini, kita benar-benar diombang-ambingkan oleh fluktuasi pandemi. Kita hidup di dalam ketidakpastian yang sangat jelas. Harapannya, ketidakpastian tersebut menjelma menjadi kepastian baru, dan kita terbiasa dengan kondisi tersebut. Kembali kepada diri sendiri, tetap patuhi protokol kesehatan, segera kuatkan tubuh dengan vaksin. Saya juga yakin dengan hal tersebut. Hanya hal yang masuk akal lah yang berumur panjang.